Jawab jujur, kalau ngomongin Pasha Ungu, apa yang kalian ingat? Apa? Celana melorot. Asli, palit. Ya, Pasha Ungu emang identik banget sama celana melorotnya. Tapi kalian tahu nggak, sebenarnya Pasha Ungu itu ngikutin gaya siapa sih? Yang tahu komen di bawah. Nah, tren celana melorot ini ternyata punya sejarah panjang, bahkan sering dikaitkan dengan kehidupan penjara di Amerika. Cerita populer yang beredar, narapidana pada masa itu diberi pakaian dengan ukuran yang random. Jadi, bisa dapat kebesaran, bisa juga kekecilan. Dan di penjara itu nggak boleh pakai ikat pinggang. Makanya bagi yang dapat celana kebesaran, ya melorot jadinya. Dari budaya penjara nular ke komunitas urban di Amerika, dan sampai ke street culture. Di era 80-an hingga 90-an, hip-hop berkembang dengan sangat pesat di Amerika. Bukan cuma musik, hip-hop menjadi kultur di kalangan anak muda. Musik, breakdance, graffiti, rap, dan tentu saja fashionnya. Baju gombrang, singlet basket, celana melorot, topi snackback, dan aksesoris lainnya. Dan ketika video klip mereka tayang di MTV, fashionnya juga nyebar ke berbagai negara. Nah, kita ke era 90-an, dan ini adalah periode yang penting. MTV menjadi salah satu barometer musik dunia. Jadi ketika musik nongol di MTV, udah pasti itu keren. Faktanya video klip nggak cuma nampilin lagu, tapi juga nampilin gaya hidup, gaya rambut, sepatu, celana, aksesoris, dan sebagainya. Yang akhirnya banyak ditiru oleh para penggemarnya. Kita masuk di era 90-an sampai ke 2000-an, di mana skateboard itu sangat erat kaitannya dengan street culture dan punk. Tanpa disadari, gaya celana melorot juga masuk di kalangan pecinta skateboard. Celana yang longgar ini dianggap nyaman, nggak gerah, dan kaki lebih leluasa bergerak, dibandingkan memakai jeans yang berat dan kaku. Meluncur di atas papan skate, celana baggy longgar dengan pinggang melorot, dipadukan dengan kaos longgar sambil diiringi lagu-lagu dari band punk kesayangan. Masih di era yang sama, muncullah band-band pop punk dengan musik yang lebih happy dan fashion yang lebih santai. Celana pendek 3/4 yang dipakai melorot, dipadukan dengan sepatu kanvas dan kaos band atau kaos berlogo produk skate tertentu, seperti Adio, Atticus, Harley, Quicksilver, dan sebagainya. Dan jangan lupa ikat pinggang spike dan celana boxer yang ngintip jadi ciri khasnya. Gempuran band-band pop punk seperti Blink-182, Sum 41, Bowling for Soup adalah beberapa nama yang harus bertanggung jawab atas menyebarnya tren ini ke Indonesia melalui MTV. Sampai pertengahan 2000-an, gairah musik di Indonesia lagi menggeliat. Berbagai jenis musik muncul dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing. Dan gak hanya musiknya, fashionnya juga jadi perhatian anak-anak muda pada masa itu. Hip-hop dengan baju gombrangnya, punk dengan aksesoris paku-pakunya, rock dengan gaya selengeannya, emo dengan poni lemparnya. Para penikmat pun meniru mana yang sesuai dengan selera dan jati dirinya. Ya salah satunya mungkin elu, gue, dan mungkin juga Pasha Ungu. Pada masa awal popularitas Ungu, gaya Pasha menjadi salah satu contoh bagaimana fashion dan band era tersebut masuk ke budaya pop mainstream. Jadi gaya celana melorot akhirnya bukan lagi dimiliki oleh komunitas tertentu, tapi milik siapapun. Bahkan Andika Kangen Band juga celananya melorot. Pepatah lama mengatakan setiap tren ada masanya, setiap masa ada pay trendnya. Saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Patreon. Bisa. Bukan. Setiap tren ada masanya dan setiap masa ada trennya. Nah sekarang coba deh, lihat lagi foto-foto lama di Facebookmu. Apa yang kamu rasakan? Malu? Jijik? Atau mungkin bangga pernah menjadi bagian dari tren paling keren pada masanya? Nah buat kalian yang pernah pakai celana melorot, aku mau tahu kalian ngikutin siapa? Apakah ngikutin Blink atau ngikutin Pasha Ungu? Ketikkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel F Radio. F Radio.